Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada sangat sedikit yang bisa mencapai ranah terakhir, Dewa Kosmos dalam kultivasi. Jumlah Dewa Kosmos dalam dunia suci manapun dapat dihitung dengan jari seseorang. Bahkan ada tempat-tempat seperti di dunia bunda leluhur di mana hanya ada bunda leluhur saja. Adapun laki-laki bertanduk emas berambut perak, dia adalah salah satu dari dua dewa Voidwalker Kosmos, Guki. Yang lain akan menjadi pencipta seluruh garis keturunan Voidwalker, Void Primogenitor. Guki pernah meninggalkan warisannya di dalam kosmos kota kelahiran Sueying, dan Sueying telah melewati berbagai cobaan sebelum memulai perjalanannya untuk mengembangkan garis keturunan Voidwalker ini. Justru karena prestasinya dalam garis keturunan Voidwalker yang memberinya dasar untuk memahami 4 diagram yang ditinggalkan oleh Monarch Nine Cloud, yang memungkinkannya untuk berinteraksi secara samar dengan dunia yang berlevel lebih tinggi. Selain itu, Sueying juga memahami teknik teleportasi jarak jauh. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang relatif singkat, namun dia sudah bisa menekan Lei Yan, haha. Pria bertanduk emas berambut perak itu benar-benar senang. Namun demikian, dia tidak dapat menemukan orang untuk membual tentang hal ini. Guru. Pria bertanduk emas berambut perak langsung mengirimkan pesan. Weng. Seorang tokoh langsung mengembun dan berubah menjadi laki-laki berambut hijau berjubah hitam. Pria berambut hijau ini memiliki sepasang mata ungu yang indah. Seluruh orang itu seperti kekosongan, menjadi satu dengan itu. Dia berjalan ke bangku batu di samping dan duduk. Guki, ada apa? Pria berambut hijau ini tidak lain adalah Void Primogenitor, seseorang yang dengan tulus mengasihani yang lemah. Dia paling membenci iblis. Kamu harus tahu bahwa murid aku adalah Dongbo Sueying, kata pria bertanduk emas berambut perak itu. Kamu menanyaiku hanya untuk ini? Void Primogenitor sedikit terkejut. Ini masalah besar, dia adalah muridku satu-satunya. Guki balas menatap. Void Primogenitor merasa sedikit tidak berdaya. Guki, Master Suci saat ini menemukan cara untuk membunuhmu saat ini. Beruntung kamu dilindungi oleh leluhur penyihir dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, kamu akan tetap berlari untuk hidup kamu. Petik 2. Kemarahan Guru Suci membengkak ke langit. Dia ingin membunuh Guki tidak peduli biayanya. Dunia Suci Unicorn Timur dan Dunia Suci Samudera 7 Bintang tidak bisa melindungi Guki dari Guru Suci sama sekali. Meskipun leluhur dunia itu kuat, kecuali Guki mengikuti di belakang leluhur dunia sementara itu, jika tidak, hanya ada leluhur-leluhur yang bisa membantunya. Leluhur-leluhur tak pelak lagi nomor 1 sehubungan dengan pencapaian Arai di seluruh alam akhir. Dengan bantuannya, dia bisa membiarkan Guki menjalani hari-hari damai. Secara alami, Guki telah membayar harga yang setara. Dia harus berkoordinasi dengan Ancestor Sorcerer dalam beberapa eksperimennya mengenai aspek kekosongan. Apa yang bisa aku lakukan jika dia ingin mengejar aku? Guki dengan santai menuangkan anggur untuk gurunya dan dirinya sendiri. Aku hanya akan kehilangan nyawa kecilku paling banyak. Aku telah pergi ke banyak tempat dalam kehidupan aku ini, melihat melalui segala macam kejadian dan banyak ahli. Aku bahkan telah membuat Guru Suci menderita. Haha, sekarang, aku bahkan memiliki seorang murid yang adalah pakar bidang persatuan terkuat dalam 3 dunia suci besar. Ceka-ceka, aku sudah cukup senang dengan hidup aku ini. Petik 2. Murid kamu dan Lei Yan sama-sama cocok. Serangannya cukup kuat, dan keuntungan dari tubuh Lei Yan juga besar. Saat ini, ia tidak dapat dianggap sebagai ahli bidang persatuan terkuat di antara 3 dunia suci yang agung. Void Primogenitor dengan santai menjawab. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Aku yakin dia akan segera menjadi kultivator persatuan terkuat cepat atau lambat, Guki berkomentar dengan gembira. Void Primogenitor hanya bisa menghela nafas dalam hati setelah melihat betapa bahagianya Guki. Muridnya ini tidak benar-benar peduli tentang kemarahan Guru Suci sama sekali. Kalau saja aku bisa mengambil langkah lain, saat itu, Guki tidak perlu lari untuk hidupnya lagi. Pada akhirnya, itu karena aku, gurunya, terlalu lemah, pikir Void Primogenitor. Keberhasilannya dalam kehampaan luar biasa. Setelah Monarch Nine Cloud meninggal, dia saat ini adalah kultivator dengan pencapaian tertinggi dalam kehampaan. Jika dia bisa mengambil langkah lain dan mencapai tingkat kedua, dia akan bisa bertarung melawan Master Suci dengan mengandalkan pencapaiannya dalam kekosongan. Sama seperti bagaimana Guru Suci membunuh Monarch Nine Cloud di masa lalu, dia telah menginvestasikan waktu dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukannya dan hanya mampu membawa jatuhnya Monarch Nine Cloud selama pertempuran terakhir yang menyebabkan hancurnya suci kuno yang primitif. Dunia.
Dan bahkan sekarang, Guru Suci dapat menebak bahwa Teluk Harta Karun Raja Sembilan Awan disembunyikan dalam ruang waktu tertentu yang mengelilingi Tanah Sembilan Awan Besar, tetapi dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Void Primogenitor berkata. Guru, ayolah, menemani aku untuk minum. Guki dengan tak berdaya berkata, satu-satunya muridku telah menjadi seseorang yang tangguh. Ini adalah saat yang langka sukacita dalam kehidupan pelarian ini. Sangat disayangkan bahwa aku tidak berani berbicara dengan orang lain karena aku takut mengungkapkan Sue Ying sebagai satu-satunya murid aku, melibatkan dia dan membawa murka Guru Suci kepadanya. Jadi, aku hanya bisa menemukanmu, Guru. Petik 2. Baiklah, karena kamu senang, aku akan menemanimu untuk minum beberapa gelas lagi. Void Primogenitor menggelengkan kepalanya. 7 bintang dunia suci oseanik, kuil surga Void besar. Sue Ying sudah kembali ke kuil Great Void Heaven. Master istana bermata jahat itu telah diserahkan kepada iblis leluhur untuk hukuman. Setelah itu, negosiasi akan terjadi antara sekte di bawah Ancestor Sorcerer dan para petinggi dari Great Void Heaven Temple. Karena kemungkinan konflik dan keluhan, kasus penyiksaan dan hukuman telah terjadi berkali-kali. 3 dunia suci besar akan selalu berdiri di sisi yang sama karena pertempuran mereka melawan 2 agama besar. Mereka memiliki garis bawah dalam menangani berbagai hal. Penggarap seperti Void Primogenitor dan Jade Light Master memperlakukan kejahatan sebagai musuh mereka, dan mereka hanya bisa mentolerir iblis besar di bawah leluhur dunia dan leluhur-leluhur. Paling-paling, mereka hanya akan menghukum mereka dengan keras dan menyebabkan mereka menderita. Hong gelombang. Sue Ying terbang mundur dan bentrok dengan banyak gunung di belakang, menyebabkan banyak gunung meledak dan runtuh. Saat ini ada 8 iblis penghancur lapis baja yang berdiri di udara. Aku pernah mendengar bahwa Lei Yan mampu membunuh setengah dari iblis penghancur saat dia mencoba melintasi tingkat ke-7 Star Pagoda. Namun, aku hanya dapat membunuh 2 sebelum merasa sulit untuk melanjutkan. Ada sejumlah besar energi darah yang menembus seluruh tubuh Sue Ying. Baju besi hitam di tubuhnya telah ditembus. Dia menatap ke 8 iblis penghancur yang jauh, aku tidak setara dengan Lei Yan sehubungan dengan menerobos Pagoda Star. Itu juga benar. Tubuh Lei Yan sangat tangguh. Dia mampu bertahan untuk waktu yang lebih lama setelah dikorosi oleh energi kehancuran dari iblis penghancur, dengan demikian, memungkinkannya untuk bertarung dan menyia-nyiakan lebih banyak iblis penghancuran hingga kematian mereka. Petik 1. Sue Ying mengerti hal ini. Sebenarnya, dalam hal pelanggaran, Sky Punishment Edge-nya sedikit lebih lemah dan dibuat kurang mendalam dibandingkan dengan seni mutlak Thunder Pagoda Master, Thunder Fire. Tapi Sue Ying telah mengolah warisan Vermilion Nigma, memungkinkan jiwanya menjadi kuat. Itu sebabnya dia bisa melepaskan lebih dari 10 Sky hukuman tepi sekaligus. Dalam hal ini, kuantitas telah menutupi kurangnya kualitas. Itu memungkinkan dia untuk menang pihak lain dengan pelanggarannya. Jika bukan karena jiwanya yang jauh lebih kuat, Sue Ying tidak hanya akan lebih lemah dalam hal tubuhnya yang berdaging daripada pihak lain, bahkan pelanggarannya juga lebih lemah. Untuk melewati level ke-7, aku harus menjadi lebih kuat, Sue Ying sedikit heran. Dalam sejarah, ada 2 ahli yang melintasi tingkat ke-7 dalam 6 dasar suci. Kaisar Hitam bahkan mengatakan bahwa ia dapat mencapai kekuatan tingkat ke-7 dengan menggabungkan 4 warisannya bersama. Mereka yang bisa melewati Star Pagoda tingkat ke-7 memang berbakat. Orang harus tahu, seorang ahli di tingkat Star Pagoda ke-7 dianggap kuat bahkan di antara raksasa Primal Chaos. Sebagai contoh, surga menangis sekte guru diklasifikasikan dalam kategori kekuatan ini. Dongbo Sue Ying, cepatlah. Suara Forefather Tian Yu bergema di ruang tingkat ke-7. Ya, nenek moyang, Sue Ying menjawab. Dengan bantuan roh harta karun Star Pagoda, Sue Ying berusaha mengeluarkan semua energi penghancuran yang tersisa di dalam tubuhnya. Dia kemudian bergegas pergi ke tempat nenek moyang Tian Yu biasanya tinggal. Itu adalah halaman yang agak biasa. Nenek moyang, Sue Ying tidak terhalang selama perjalanannya ke sini. Nenek moyang Tian Yu sedang memancing. Danau di dalam halaman hanya sekitar 33 meter, meskipun orang bisa melihat banyak ikan berenang di dalam dengan mata telanjang mereka sendiri. Bagi kamu untuk membunuh bagian dari iblis penghancuran dalam Star Pagoda tingkat ke-7 sudah tidak buruk. Nenek moyang Tian Yu memuji Sue Ying sambil tersenyum. Sue Ying mengangguk. Dia mengerti arti nenek moyang. Level ke-7 awalnya memiliki 10 iblis destruction bekerja sama. Mereka seperti satu entitas dan diserang sebagai satu. Bahkan pertahanan mereka bersama. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat baik.
Jika seseorang tidak memiliki pelanggaran yang cukup, tidak mungkin untuk menembus kerja tim dari 10 iblis penghancur. Untuk Sui Ying untuk memaksa jalan melalui dan membunuh 2 iblis penghancuran mewakili bahwa ia telah menyentuh batas kekuatan Star Pagoda tingkat ke-7. Dia akan segera bisa membunuh semua iblis Destruction. Luangkan waktu kamu perlahan-lahan dan ingatlah untuk tidak menjadi sombong atau tidak sabar. Nenek moyang Tian Yu dengan jujur menantikan masa depan Sui Ying. Dia melanjutkan, oh benar, aku bertanya padamu karena guru kamu itu telah menyiapkan hadiah untuk kamu. Oh, Sui Ying terkejut, guru? Guki, kata nenek moyang Tian Yu. Saat Forefather Tian Yu berbicara, dia melambaikan tangannya, menyebabkan cincin perak muncul di depan yang terbang menuju Sui Ying. Saat ini, Sui Ying merasa sangat rumit. Sejak dia mendapatkan warisan Void Walker setelah menerima Guki sebagai gurunya, meskipun Sui Ying telah tiba di Seven Star Oceanic Secret World, dia belum pernah melihat gurunya sebelumnya. Bahkan nenek moyang Tian Yu tidak ingin Sui Ying menghubungi Guki untuk mencegah guru suci menemukan hubungan antara Sui Ying dan Guki. Weng, setelah Sui Ying memperbaiki cincin itu, arai bagian dalam diaktifkan secara alami. Adegan ilusi muncul di sisi cincin ini. Seorang laki-laki bertanduk emas berambut perak terlihat. Haha, aku, satu-satunya murid Guki yang sangat tangguh. Aku benar-benar ingin membual tentang hal itu dengan beberapa pria tua lainnya, tetapi sangat disayangkan bahwa murid aku ini harus dirahasiakan. Tidak pantas bagi aku untuk melihat kamu juga jika aku melibatkan kamu. Di masa depan, jika kita, guru dan murid harus bertemu, kita harus minum bersama. Berkultivasi dengan baik dan ingat untuk tidak mengendur. Baiklah, aku tidak akan mengoceh lagi. Laki-laki berambut emas bertanduk perak Guki tertawa kecil saat berkata. Setelah itu, ilusinya menghilang. Sui Ying tahu bahwa ini adalah gambar yang direkam. Itu akan disiarkan sekali sebelum dibuang sehingga tidak ada jejak yang tertinggal. Guki jelas berhati-hati. Setelah memeriksa apa yang ada di dalam ring. Ini adalah, Sui Ying terkejut, bahan-bahan berharga yang menumpuk di dalam cincin. Sui Ying bisa dengan mudah mengenali nilainya menjadi lebih dari 6.000 Origin World Rocks. Guki melihat pertempuran antara kamu dan Lei Yan. Dia dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa kamu telah menumbuhkan Vermilion Nigma Inheritance, dan Imperial Dragon warisan Kaisar Hitam. Itulah sebabnya dia membeli semua bahan eksternal yang diperlukan agar kamu mengolah kedua warisan ini ke alam Primal Chaos. Nenek moyang Tian Yu menjelaskan, atau lebih tepatnya, dia memberikan Origin World Rock sementara aku membeli materi ini. Dia harus berhati-hati karena guru suci mungkin mencurigai kamu jika dia dengan ceroboh mengungkapkan tindakannya. Lagi pula kamu juga seorang Void Walker. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Dia bisa menyimpulkan bahwa bahan-bahan berharga ini dimaksudkan untuknya menumbuhkan warisan Vermilion Nigma dan Imperial Dragon ke transformasi ke-8. Dengan identitas gurunya Guki, dia seharusnya melihat dua warisan sebelumnya. Itu sebabnya dia tahu sumber daya apa yang dibutuhkan. Tapi Kaisar Hitam belum menyebarkan transformasi ke-9 warisan Vermilion Nigma dan Imperial Dragon. Hanya mereka yang diakui oleh Kaisar Hitam yang akan menerima bagian terakhir dari warisan. Baik Guki dan Forefather Tian Yu pernah mendapat kesempatan untuk melihat-lihat warisan, tetapi mereka tidak memiliki bakat untuk mengolahnya. Kultivasi kuno membutuhkan bakat bawaan. Dan menurut bakat seseorang, pembudidaya akan memilih warisan yang paling tepat. Sekali, Sui Ying berpegangan pada cincin itu. Dia merasa itu berat. Gurunya telah memberinya harta bernilai 6.000 Origin World Rocks dalam sekali jalan. Di kuil surga Void besarku, tidak mungkin bagi kita untuk secara langsung melimpahkan kepada para murid dengan begitu banyak harta. Kami lebih suka membiarkan para murid berjuang untuk itu sendiri. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya, Guki hanya menjadikanmu sebagai satu-satunya muridnya. Dia tidak tahu bagaimana mengajar juga. Karena dia memutuskan untuk memberi kamu, aku hanya bisa menindaklanjutinya. Kamu harus menghargai sumber daya ini karena tidak mudah bagi kamu untuk bersaing sendiri. Petik 2. Aku mengerti, Sui Ying berkata, nenek moyang, aku ingin bertanya di mana guru aku saat ini? Dia benar-benar ingin bertemu dengannya sekali. Di segudang dunia suci kuno. Bapak nenek Tian Yu menjawab. Segudang dunia suci kuno, Sui Ying terkejut. Dia telah tinggal di dunia suci kuno segudang untuk waktu yang lama, namun dia tidak tahu bahwa gurunya juga ada di sana. Dia telah menimbulkan masalah besar, dan beruntunglah bahwa leluhur penyihir bersedia melindunginya. Nenek moyang Tian Yu berkata, kamu anak nakal jangan pergi dan menemuinya. Bahkan jika kamu ingin bertemu dengannya,
Guki juga tidak mau bertemu dengan kamu karena dia takut menyebabkan masalah bagi kamu. Bagaimanapun, Guru Suci selalu memikirkan cara untuk menghadapi Guki. Jika kamu pergi, dia mungkin bisa mengidentifikasi jejak kamu. Petik 2. Sue Ying dengan patuh mengangguk. Meskipun dia ingin bertemu, ini bukan waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya dihabiskan di aula Istana Waktu. Sue Ying mempertahankan akselerasi waktu 100 kali lipat dari aliran waktu normal. Lagi pula, itu tidak terlalu mahal untuk dibudidayakan sebagai ahli ranah persatuan. Namun demikian, jika dia ingin mencapai ranah primal chaos, Sue Ying tidak akan pernah memasuki Palace Hall of Time kecuali dia memiliki kebutuhan mendesak. Pada saat yang sama, ia membeli beberapa bahan yang dimaksudkan untuk membantu kultivasinya. Di masa depan, saat ia tumbuh lebih kuat, bahan-bahan ini akan memiliki efek yang lebih lemah. Saat ini, karena dia masih di dunia persatuan, itu sepenuhnya tepat baginya untuk menggunakan bahan-bahan ini. Dia ingin memadukan Dao dari Mirage dan Dao of Slugter sesuai dengan bunga hitam menyeramkan yang terbentuk di cermin batu. Tentu, bahkan jika dia tidak bisa menciptakan apapun, dia mungkin bisa menerobos ke ranah primal chaos dalam satu gerakan yang sempurna juga. Waktu berlalu. Batuk, batuk, batuk. Di atas barisan pegunungan yang sunyi, Sue Ying berdiri di sana. Dia pucat. Sejumlah besar energi jahat berwarna darah telah menyebar ke tubuhnya. Masih ada dua iblis penghancur lapis baja yang berdiri di kejauhan. Mereka melihat dengan sedikit ketakutan pada Sue Ying. Kamu hanya tahu cara berlari. Jika kamu mampu, datang dan berkelahi dengan aku, kata Sue Ying. Haha, kamu menderita korosi dari energi penghancur kami. Seiring waktu, cedera kamu hanya akan semakin berat. Kenapa kita bahkan harus bertarung sampai mati bersamamu? Dua iblis destruction lapis baja berlapis darah itu benar-benar licik. Tubuh berdaging iblis tidak jelas, dan yang lain selalu bersembunyi di kejauhan. Mereka benar-benar hebat dalam bertahan dan melarikan diri, dan begitulah cara mereka bertahan sampai sekarang. 8 lainnya telah dibunuh oleh Sue Ying. Aku telah meningkatkan diagram riak lempeng ke kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6, namun aku masih belum bisa melewati tingkat ke-7, Sue Ying merasakan luka di tubuhnya semakin berat. Dia menggelengkan kepalanya ke dalam. Dia harus mengandalkan bantuan Pagoda Star untuk menekan dan mengeluarkan energi jahat. Tidak mungkin baginya untuk bertahan lebih lama lagi. Terobosan tiba-tiba dari Play Triple Diagram menghasilkan peningkatan yang berbeda dari keseluruhan kekuatannya. Jika dia bertarung dengan Thunder Pagoda Master lagi, Sue Ying merasa bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih nyata terhadapnya. Diagram Ripple Piring adalah domain. Setelah meningkatkan efek penekan dari domain, itu akan memengaruhi bahkan kekuatan tempur iblis penghancur. Kemampuan melarikan diri mereka juga terpengaruh, menyebabkan kekuatan mereka secara keseluruhan menurun. Itulah sebabnya Sue Ying bisa membunuh 8 dari mereka, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa membunuh 2 yang rumit. 5 dunia suci yang agung dan kehancuran primitif selalu tetap tenang. Meskipun pembunuhan dan pertempuran terjadi di berbagai tempat, para petinggi setidaknya masih mempertahankan ketenangan mereka. Keberadaan dunia akhir semua bersembunyi. Dan di aula istana yang agak mistis. Aula istana ini sangat tertutup seperti teluk harta karun Monarch Nine Cloud. Saat ini, ada banyak tokoh di sini. Sebuah meja bundar hitam besar ditempatkan di tengah. Di sekeliling mereka, ada banyak sosok yang duduk di sekitar meja. Ada Void Primogenitor, Blood Emperor, Forefather Tian Yu, Devil Mountain Primogenitor dan seorang pria yang memiliki ular besar melingkar di sekujur tubuhnya. Laki-laki dengan ular besar melingkari tubuhnya, dadanya terbuka. Dia cukup tampan. Dia tertawa, adikku masih dalam kultivasi tertutup, jadi kali ini, aku yang akan mengikutinya. Wilayah suci cahaya giok memiliki 2 dewa kosmos. Salah satunya adalah Jade Light Master, dan yang lainnya adalah saudaranya, Great Emperor Cloud Serpent. Tuan Kota Luo tidak suka menghadiri hal-hal sepele, jadi dia tidak menghadiri pertemuan ini juga. Blood Emperor adalah seorang pria yang mengenakan emas. Ketika dia berdiri di sana, yang lain bisa merasakan penindasan yang tajam datang darinya. Dia juga ahli terkuat dalam 6 lapangan suci yang agung. Konvensi Star Palace Hall kali ini akan diselenggarakan oleh aku. 4 lainnya sedang mendengarkannya. Dari 2 dunia suci besar, setelah mengecualikan tulang leluhur, ada total 6 landasan suci yang besar. Menurut logika, seharusnya ada 6 dewa kosmos yang menghadiri pertemuan ini, hanya saja Tuan Kota Luo biasanya tidak akan hadir. Ada sangat sedikit. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.